Setiap penjara pasti mempunyai sel kosong, tapi tidak semua sel kosong berarti tak berpenghuni. Seperti sel yang akan kita ceritakan sekarang. Inilah kisah tentang sel yang mengingat nama penjaganya. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung kita simak sama-sama kisahnya ya. Nama sipir itu Meilin. Usianya 32. Wajahnya tenang, disiplin, dan selalu tampak siap. Seperti semua sipir yang percaya bahwa ketertiban bisa menaklukkan apapun, bahkan ketakutan. Ia bertugas di blok lama penjara wanita, bangunan peninggalan puluhan tahun lalu yang tidak pernah benar-benar direnovasi. Dindingnya menyerap suara. Lorongnya sempit, lampunya terlalu putih untuk terasa hidup. Di ujung lorong itu, ada satu pintu yang selalu membuat langkah Meilin melambat. Sel 101. Tidak ada tahanan di dalamnya sejak 7 tahun lalu. Secara administratif, sel itu kosong. Namun, setiap sipir tahu, sel 101 tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu Meilin mendapat giliran patroli tambahan. Jam menunjukkan 1:13. Saat ia melintas di depan sel 98, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, bukan menusuk, tapi menempel. Langkahnya berhenti tepat di depan sel 101. Ia tidak berniat memeriksa, namun suara itu datang lebih dulu. Bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan napas pelan, seolah seseorang berdiri sangat dekat di balik pintu besi. Bernapas bukan untuk hidup, tapi untuk mengingatkan bahwa ia ada. Meilin menempelkan senter ke jeruji kecil, gelap, kosong. Namun saat ia hendak melangkah pergi, pintu sel bergetar pelan. Bukan karena dorongan, bukan karena angin. Seolah dari dalam ada sesuatu yang mengenali langkahnya. Sejak malam itu, Meilin mulai berubah. Perlahan, hampir tidak terasa. Ia tetap disiplin, tetap profesional. Namun setiap kali patroli malam, tubuhnya selalu berhenti sendiri di depan sel 101, meski pikirannya berteriak untuk menjauh. Ia mulai mendengar bisikan, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Mei. Ia menoleh. Tidak ada siapapun di lorong. Kamera pengawas menyala normal. Tidak ada gangguan sistem. Namun ketika ia memeriksa rekaman patroli esok paginya, terlihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Di depan sel 101, ia berdiri lebih lama dari yang ia ingat. 3 menit, diam, menatap pintu, dan bibirnya bergerak. Ia tidak ingat berbicara. Malam berikutnya, ia memberanikan diri membuka slot pengintai kecil di pintu sel 101. Lampu senter menyapu lantai beton. Kosong. Namun di dinding belakang sel, ada sesuatu yang baru. Bekas goresan kuku. Bukan tulisan, bukan simbol, hanya satu garis panjang, setinggi bahu manusia, dan tepat di bawahnya, bekas telapak tangan, lebih kecil dari tangannya. Saat Meilin mundur, pintu sel menutup sendiri dengan bunyi klik pelan, dan dari balik besi, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kau selalu datang jam yang sama. Meilin tidak berlari, ia tidak berteriak. Yang membuatnya benar-benar takut adalah satu hal sederhana. Suara itu tahu jadwalnya. Kau selalu datang jam yang sama.
Hari-hari setelah itu, waktu tidak lagi berjalan normal bagi Meilin. Ia sering terbangun di tempat berbeda, kadang di ruang istirahat, kadang berdiri di lorong blok lama, kadang dengan senter masih menyala, tepat di depan sel 101. Ia tidak pernah ingat bagaimana sampai di sana. Seragamnya selalu berdebu, tangannya dingin dan basah, seolah terlalu lama menempel pada dinding sel yang lembab dan berjamur. CCTV akhirnya diperiksa dengan teliti. Rekaman menunjukkan Meilin berjalan sendiri pada pukul 1.17. Langkahnya lambat, tidak ragu, tidak takut. Ia berhenti di depan sel 101. Selama 2 menit penuh, ia berdiri diam, menatap pintu besi. Lalu, tanpa menoleh ke sekitar, ia membuka kunci. Pintu sel 101 terbuka. Begitu daun pintu bergeser, kamera lorong bergetar halus. Gambar menjadi lebih gelap, seolah cahaya tersedot masuk ke dalam sel. Di dalam sel 101, bukan kekosongan yang menunggu. Sosok itu ada di sana. Hitam, besar, mengisi hampir seluruh ruang sel. Bukan berdiri, melainkan menempel di dinding dan langit-langit, seperti bayangan tebal yang menggumpal. Bentuknya menyerupai manusia, namun bahunya terlalu lebar, kepalanya nyaris menyentuh langit-langit sel. Lengannya menjulur panjang, ujung jarinya hampir menyentuh lantai beton. Tidak ada wajah yang jelas, hanya cekungan gelap di tempat mata seharusnya berada. Saat Meilin melangkah masuk, sosok itu bergerak. Bukan mendekat, melainkan mengembang. Bayangannya melebar, menelan cahaya senter, hingga seluruh sel berubah hitam. Pada detik itu, audio CCTV menangkap satu suara. Nafas dalam, berat, bukan dari Meilin. Kamera mati selama 6 menit. Ketika sistem kembali normal, pintu sel 101 sudah tertutup rapat. Meilin berdiri di luar, menghadap lorong, tidak bergerak. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah sesuatu baru saja keluar darinya dan sesuatu yang lain tertinggal di dalam sel. Ia tidak mengingat apapun. Namun malam itu, pada patroli terakhir, Meilin mulai menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian, bahkan saat berjalan di lorong. Setiap kali ia berhenti, ada tekanan berat di udara di belakangnya. Saat ia berjalan, terdengar langkah kedua, lebih lambat, lebih berat. Ia mengetuk pintu sel 99. Tok, dari dalam sel 101 terdengar balasan, lebih dalam, lebih berat. Tok, ia mengetuk sel 98. Tok, balasan kembali datang, sinkron, tepat. Dengan tangan gemetar, Meilin menyorotkan senter ke kaca kecil pintu sel 101. Cahaya itu tidak masuk ke dalam, seolah tertahan. Namun, di balik kaca, terlihat bayangan hitam besar itu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Ia tidak bergerak, tidak bernafas. Namun perlahan, permukaan hitamnya berdenyut, seperti dada yang naik turun. Dan dari dalam kegelapan itu, suara terdengar. Bukan keras, tapi memenuhi lorong. Tempat ini butuh penjaga. Meilin mundur, kakinya melemah. Refleksi di kaca pintu menunjukkan sesuatu yang salah. Bayangan Meilin tidak ada. Yang ada hanya sosok hitam itu. Keesokan paginya, laporan resmi mencatat bahwa sipir Meilin dipindahkan dari patroli malam. Namun di daftar blok lama, sel 101 kembali terisi. Tidak ada nama tahanan, hanya satu catatan tambahan. Penjaga aktif. Jangan biarkan ia keluar.